Saudara, 2024 mendatang Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi. 56% pemilih didominasi pemilih muda. Anggota KPU meyakini generasi muda dengan kemampuan teknologi informasi dapat membantu KPU memfilter hoaks dan ujaran kebencian. 2024 menjadi tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Warga Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tahun depan. Tema besar pemilu 2024 adalah sarana integrasi bangsa, yakni pemilu sebagai pemersatu bangsa. Dari data KPU, daftar pemilih tetap pemilu 2024 berjumlah 204,8 juta jiwa. Lebih dari 56,4% adalah pemilih muda. 22,8% yakni Gen Z yang lahir tahun 1997 sampai 2009. 33,6% yakni generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai 1996. 28,07% generasi X yang lahir tahun 1965 hingga 1980. 13,7% pemilih baby boomer lahir tahun 1946 hingga 1964. 1,7% pemilih pre-boomer atau lahir sebelum tahun 1945. Anggota KPU Agus Melas dalam laman kpu.go.id menyebut generasi muda memiliki peran penting dalam proses pelaksanaan pemilu 2024. Melas meyakini generasi muda dengan kemampuan teknologi informasi dapat membantu KPU menyaring disinformasi dan ujaran kebencian. Pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPRD, DPR, dan DPRD provinsi akan digelar 14 Februari 2024. Sementara pemilihan kepala daerah dari 516 kabupaten dan kota 38 provinsi akan dilaksanakan pada November 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih dari 55% pemilu 2024 didominasi pemilih muda. Bagaimana sosialisasi KPU membuka pemahaman para calon pemilih muda dan bagaimana pemilu di mata pemilih muda? Kita akan berbincang dengan Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU. Bu Betty, selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, selamat malam. Bu Betty ini Bella yang cantik. Ya, Bu Betty ini bergabung melalui via Zoom dan juga Mbak Bella Fauzi, ini adalah pemilih muda sekaligus seorang influencer yang sudah bersama saya di studio Kompas TV. Mbak Bella, selamat malam. Selamat malam. Saya ke Bu Betty dulu ya Mbak Bella ya. Siap. Bu Betty, tema nasional pemilu 2024 itu kan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi apa alasan kemudian dipilih tema ini? Apakah kemudian ada indikasi terulangnya polarisasi di tengah masyarakat, Bu Betty? Sebenarnya semakin membaik ya sekarang untuk pemilu tahun 2024 Mbak Livi dan Bella. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemilu tahun 2024 itu 180 harian lagi, dan ini adalah satu mekanisme kolosal untuk semua warga negara Indonesia yang punya hak pilih untuk bisa menentukan keberhasilan, keberlangsungan estafet kepemimpinan kita melalui pemilu tahun 2024. Oleh karenanya kita yakin bahwa pemilu adalah sebagai sarana di mana semua orang secara kolosal bisa berpartisipasi, datang ke balik bilik suara selama Anda WNI dan punya hak pilih, dan itu akan menjadi perekat kita karena kita tahu kita cinta Indonesia dan kita akan memilih segelintir orang yang akan memimpin kita semua melalui pemilu tahun 2024, Mbak. Bu Betty, kalau kita bicara dari pemilu sebelumnya terjadi polarisasi di tengah masyarakat, upaya KPU mengantisipasi itu terjadi di pemilu mendatang seperti apa, Bu? Sebenarnya ada beberapa faktor menurut saya dan faktor utamanya ada dua. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, juga adalah pembelajaran pendidikan politik melalui kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu tentunya. Jadi keberhasilan tingkat partisipasi tidak hanya bergantung pada kerja-kerja penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP untuk mensosialisasikan betapa pentingnya Anda menggunakan hak pilih, karena penggunaan hak pilih di Indonesia kan adalah hak ya Mbak. Oleh karenanya juga harus dibarengi dengan keberhasilan kampanye yang dilakukan oleh semua peserta pemilu untuk pemilu tahun 2024. Mereka harus bisa meyakinkan pemilih, termasuk anak muda, bahwa pilihlah saya, karena sayalah yang akan memimpin Anda semua, karena visi misi saya, karena track record saya, karena citra diri saya, sehingga saya pantas untuk menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Sehingga kita tertarik, kita merasa perlu datang ke balik bilik suara,
dan akan berpartisipasi dalam pemilu tahun 2024. Oke, Bu Betty, 56,4% itu didominasi pemilih muda. Artinya itu lebih dari 50% pemilih muda adalah mereka yang menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan. Berikut nggak cuma presidennya, tapi juga kepala daerahnya, tapi juga anggota legislatifnya. Artinya itu semua tongkat estafet kepemimpinan Indonesia itu ada di tangan para pemilih muda. Bagaimana meyakinkan mereka yang relatif mereka itu punya karakter yang cenderung apatis, nggak peduli dengan politik, tapi kemudian sekarang mereka dikasih katakanlah wewenang luar biasa untuk menentukan masa depan Indonesia, Bu Betty? Anak muda harus tahu bahwa politik itu tidak senegatif yang kita dengar, kita lihat, dan seterusnya. Politik itu inherent dalam kehidupan kita sehari-hari. Suka tak suka, mau tak mau, politik akan melingkupi kehidupan kita sebagai anak bangsa. Oleh karenanya, pemilulah satu-satunya pintu melalui demokrasi, menurut demokrasi, kan dan kita negara demokratis gitu ya, untuk memilih segelintir orang itu yang akan menentukan kehidupan kita secara bersama-sama melalui kebijakan yang diambil, melalui keputusan yang diambil. Nah, KPU sudah menetapkan hari H pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Pas Valentine hari Rabu, ya? Dan 14 Februari, yes, Valentine. Jadi hari kasih sayang, Yes. hari kasih suara dong, 14 Februari. Oke. Karena kita sayang sama Indonesia, datang ke balik bilik suara. Cocok, hari kasih sayang menunjukkan rasa sayang kita terhadap Indonesia untuk memberikan suara kita menentukan masa depan bangsa. Kira-kira gitu nggak sih Mbak Bella? Benar Mbak Livi, makanya kasih suaranya gitu ya. Nah tapi jadi pertanyaan kan gini, masyarakat cenderung di seusia kita nih, itu kan lebih kayak, apa sih politik, ngapain sih ikut-ikutan nyoblos gitu ya. Terus kemudian yang kepilih dia lagi, Indonesia akan begini-begini lagi. Nah kalau Mbak Bella nih sebagai influencer muda, melihat bagaimana perpolitikan di tanah air, terus kemudian kita mau menjelang pemilu serentak, nggak cuma milih presiden, kepala daerah, pemilu legislatif, semuanya nyampur jadi satu di satu tahun yang sama. Anak muda gimana ngelihatnya? Kalau menurut aku manggilnya Kak Livi aja ya. Ah jangan dong. Kita seumuran loh. Iya benar. Sis Bel. Iya benar. Kayak kalau Mbak tuh gimana gitu ya. Jadi mungkin kalau menurut aku kalau misalnya Livi ngeliat juga sekarang kan track record orang juga sebenarnya udah lebih gampang dicek kan dengan kemajuan teknologi saat ini. Kita udah ada TikTok, Instagram, YouTube dan segala macam, banyak podcast juga yang pasti nanti aku yakin sebentar lagi akan disusupi dengan pengetahuan kampanye apapun itu, dan juga pengetahuan soal politik. Iya betul, tapi sebenarnya ini tuh kayak dua kayak koin yang sebenarnya bisa jadi senjata, bisa membantu tapi bisa juga mematikan gitu. Mematikan kalau kita gampang kemakan sama berita-berita hoax. Makanya itu kenapa critical thinking tuh penting gitu ya Kak Livia. Kita juga harus melek literasi, lebih belajar untuk peduli sama politik dengan cari tahu tentang track record dan apakah visi misinya mereka itu sejalan dengan apa yang dibutuhkan anak muda zaman sekarang gitu. Itu kan sebenarnya kalau misalnya mau dicarikan itu bisa kan gitu, supaya kita kalau ngedengar berita-berita miring gitu, mau itu benar maupun itu tidak benar, kita nggak gampang kemakan. Nah itu dia, anak muda itu kan cenderung mencari sesuatu yang heboh dulu, baru kemudian membuat mereka tertarik, baru kemudian mereka mau menelusuri itu. Betul. Nah itu kan artinya sebetulnya mereka menjadi kelompok yang cenderung rentan untuk termakan hoax. Iya betul. Nah itu gimana tuh mencegah itu? Sebenarnya sih itu kalau dari saya sendiri, mulai dari diriku sendiri gitu ya Kak ya. Jadi kita ya itu mau nggak mau ya harus lebih melek literasi gitu, dan kalau bisa jangan dengerin dari satu sisi aja gitu. Apalagi kita kan sama-sama orang media, kita terbiasa dengan cover both sides kan. Itu ternyata penting banget Kak untuk kehidupan sehari-hari dan untuk kehidupan berpolitik juga. Jadi kita tuh kalau baca berita tuh jangan dari satu sisi aja, kita harus bisa dengerin dari berbagai macam sisi gitu, sehingga pandangan kita tuh tidak jadi subjektif, jadi objektif gitu. Dan ketika memilih juga nggak pakai hawa nafsu, tapi pakai nalar gitu, pakai logika gitu. Nah, dan kalau misalnya nih yang kepilih nggak menang,
santai aja bro gitu. Kita kan masih tetap bisa bekerja satu sama lain tuh kayak kita masih membutuhkan meskipun berbeda pilihan gitu. Karena kadang kan yang lucu gini, kayak contohnya di pemilu kemarin Pak Jokowi lawan Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo-nya udah masuk ke tim pendukung pemerintahan gitu, kemudian udah jadi menteri, masyarakatnya masih terbelah aja di tengah-tengah gitu. Itu Pak Sandi yang jadi juga PR. kan? Betul. Jadi Itu yang kemudian jadi PR. Ini Bu Betty, kalau kita bicara soal anak muda, media sosial, tadi kalau Mbak Bella sempat mention pentingnya kemudian literasi digital khususnya untuk kemudian mereka nih para pemilih muda bisa memilah ini hoax, ini benar, ini informasi yang bermanfaat buat mereka, ini nggak bermanfaat buat mereka. Itu peran KPU ada di mana? Kalau KPU melakukan sosialisasi ya Mbak, jadi sosialisasi misalnya nanti tuh kita menggunakan banyak sekali media sosial yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menginformasikan pemilu itu kayak apa, tahapannya kapan, bagaimana, nanti surat suara yang sah itu kayak apa. Sekali lagi, itu harus dibarengi dengan kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu. Jadi, oke, KPU pada batasan ini penggunaan hak pilih berkualitas yang akan dilakukan oleh anak muda seperti ini. Lalu kampanye dilakukan oleh peserta pemilu, begitu ya. Jadi nanti Bella dan Mbak Livi, di hari H pemungutan suara kita akan ada 5 surat suara sekaligus yang akan kita coblos, kecuali DKI Jakarta karena nggak punya DPRD kabupaten kota. Nah, kita punya nanti calon presiden, nanti. wakil presiden. Enggak pusing, jangan pusing. Tidak pusing. Soalnya 5 sekaligus ya. Yes, itu yang nanti saya mau tanyakan ke Bu Betty. Bagaimana kemudian para pemilih muda melihat 5 kertas suara, tapi kemudian dia bisa tetap memberikan hak pilihnya, itu juga nanti pertanyaan ke Bella, yang tetap sesuai sama apa yang kemudian sosok yang mereka inginkan ke depan. Gak cuma asal nyoblos, gak cuma asal memberikan suara, tapi bisa memastikan siapa yang mereka pilih itu bisa betul-betul meneruskan capaian-capaian Indonesia ke depannya. Tapi nanti di usai jeda ya, Bella dan juga Bu Betty di Sapa Indonesia Malam. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita masih membahas bagaimana kemudian meningkatkan partisipasi para pemilih muda, nggak cuma meningkatkan partisipasinya tapi juga mengedukasi mereka agar kemudian mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Ya, seperti yang tadi kita ngobrol sama Bu Betty, karena ada 5 kertas suara ya Bu Betty ya. Ini bisa dijelaskan biar para pemilih muda kita yang menonton Sapa Indonesia Malam bisa paham 5 kertas suara ini apa aja, dan kemudian mereka bisa mencari tahu soal sosok-sosok yang mereka akan pilih ini di mana. Oke. Pemilu tahun 2024 itu adalah pemilu serentak ya Mbak Livi. Memilih presiden wakil presiden nih nanti, lalu memilih calon anggota DPR RI, lalu memilih DPRD provinsi, memilih DPRD kabupaten kota, kecuali di Jakarta ya nggak punya DPRD kota, dan satu lagi senator yang kita sebut dengan DPD. Jadi nanti kita akan dapat 5 surat suara. Tapi jangan khawatir, justru karena calonnya banyak, kita punya cara untuk cari tahu yang the best one, yang menurut kita siapa nih untuk presiden wakil presiden. Lalu kemudian untuk DPR RI dan seterusnya tadi sudah saya sebutkan. Nah tadi disampaikan sama Bella, Bella ini kan pasti orangnya kepo ya, nggak bisa tuh dia, Bel, lu pilih saya ya Bel. Pasti tuh Bella tuh nggak langsung. Dia pasti mikir dong, kenapa saya harus pilih Mbak Betty? Oh oke. Mbak Betty ini orangnya, oh tingkat pendidikannya kayak gini, oh dia oke nih visi misinya, Mbak Betty ini kayaknya lebih oke daripada yang lain, sehingga dia punya banyak pembanding begitu ya. Dan inilah hak Bella, biar Bella tahu, oke, saya punya hak untuk mencoblos mana yang menurut saya paling oke dari sekian ratus orang itu. Misalnya gitu Mbak. Nah seorang Bella karena dia udah kepo, dia nggak mungkin informasinya berhenti di seorang Bella. Pasti dia punya teman yang lain, disebut dengan peer group. Dan peer groupnya itu kuat sekali. Jadi Bella akan tanya, lo milih siapa? Kenapa lo milih itu? Enggak, ini kayaknya lebih oke ini deh. Jadi ada interaksi untuk saling tahu. Dan dia akan lebih, saya ketika dapat informasi ini hoax or not, ini hoax atau tidak, dia akan saring dulu. Saring sebelum sharing, itu anak muda banget itu menurut saya. Dan seorang kayak Bella ini perlu duplikasi banyak begitu, sehingga kita akan mendapatkan calon the best one dari semua yang kita miliki nanti untuk pemilu tahun 2024. Seorang Bella, ketika misalnya Bella tinggal Jakarta Timur,
Bella tahu calon presiden wakil presidennya siapa, DPR RI-nya dapil oke, Jakarta Timur itu dapil DKI 1 misalnya. Ini sekian listnya. Sekarang sudah sangat terbuka nih Mbak. Oh, dapil DKI 1 itu ada si ini, si ini, si ini, di sini gitu. Lalu dari sekian banyak orang, banyak sekali nama, mungkin saya preferensinya partainya dulu. Dari sekian partainya, saya preferensinya calonnya si ini deh misalnya. Tapi dia meyakinkan dirinya bahwa ini yang paling keren dari semuanya. Dan menurut saya peran anak muda justru di situ 52% penentu. Justru Anda lah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun di masa yang akan datang atau mungkin lebih Mbak. Begitu. Jadi jangan pesimis, Indonesia ini punya kita cinta sama Indonesia, justru gunakan hak pilih sebagai bentuk cinta kita. Karena suara kita akan dihitung untuk orang yang, Mbak, sekali lagi ini sedikit orang yang akan memimpin kita semua untuk pemilu tahun 2024. Jadi gunakan hak pilih. Gunakan hak pilihnya untuk anak muda karena 56,4% itu menentukan akan masa depan Indonesia akan seperti apa di tangan mereka begitu ya. Betul. Mbak Bella, kalau misalnya gini, ada orang yang datang, aduh ngapain sih ikut pemilu gitu, ngapain sih buang-buang waktu ngantri di TPS, nyoblos ke TPS, terus kemudian belum pusing ngelihat 5 surat suara yang dijabarkan sama Bu Betty. Mending kenal ya, ada yang nggak kenal kan? Mending kenal. Atau mending juga mereka mikirnya, emang suara aku akan bawa perubahan apa buat Indonesia? Itu jawabannya apa Mbak Bella? Berarti itu dia yang harus diubah tuh paradigma itu Kak. Makanya itu tantangannya adalah mungkin dari pihak KPU. Sebenarnya PR kita bersama-sama sih membangunkan kesadaran bahwa suara millennials dan Gen Z itu memegang peranan yang penting sekali untuk keberlangsungan bangsa ini gitu. Dan juga dari yang calon-calon semuanya sih, mau dari kan nggak cuma pilpres saja kan, ada yang pemilihan kepala daerah, legislatif segala macam. Mereka juga harus aktif untuk menyuarakan ini loh visi misi gue, ini loh figur gue. Meskipun orang kadang kayak itu mah pencitraan, itu ya bagian part of the process gitu. Tapi itulah gunanya sosialisasi kan, mereka juga harus meningkatkan diri supaya dikenal sama ya kalangan yang akan memilih mereka nanti. Karena Gen Z dan juga Gen milenial ini kan sebenarnya mereka tuh cenderung kritis ya. Mereka punya tingkat keingintahuan yang cukup tinggi untuk kemudian menentukan. Jadi nggak akan terjadi tuh Bapak Ibu nanti calon anggota legislatif cap cip cup yang fotonya paling cantik yang atau fotonya paling bagus kemudian nanti akan dipilih. Jadi mereka juga butuh untuk bersosialisasi untuk meyakinkan anak-anak muda ya. Ya sayang aja kan kalau udah cantik ganteng kalau misalnya program-programnya kita nggak tahu gitu. Sebenarnya sih zaman sekarang tuh udah sangat dimudahkan sekali ya dengan adanya teknologi. Mereka bisa bikin podcast sendiri atau datang ke podcast orang gitu kan. Itu kan budgetnya pasti udah ada dong gitu. Dan juga mereka ada TikTok, ada Instagram, itu bisa digunakan untuk pelan-pelan membuat target yang ya dalam tanda kutip calon pemilih mereka tuh jadi lebih kenal sama figurnya gitu. Oke, saya ke Bu Betty lagi. Bu Betty, kalau KPU itu kan sebetulnya juga mengajak para anak muda untuk ikut serta jadi PPK, panitia pemilih kecamatan, PPS, KPPS, dan juga bahkan kemudian mereka yang ikut serta mengawasi gitu. Ini pendaftarannya akan seperti apa Bu Betty? Kalau PPK sudah terpilih, PPS sudah terpilih, Mbak. Nanti ada KPPS nih untuk di hari H pemungutan suara. Dan anak muda itu paling oke kalau mereka mau berpartisipasi sepanjang memenuhi persyaratan ya, Mbak. Jadi nanti kita akan menggunakan sistem informasi namanya sistem informasi rekapitulasi. Memang ini anak muda banget, gadget gitu ya, akan mempotret semua C1. C1 itu lembar hasil yang di setiap TPS. Jadi akan terkirim langsung ke server kita. Dan anak muda kan paling gape ya menggunakan gadget ya dalam apapun bentuknya. Jadi menurut saya kami sangat terbuka sekali bagi anak muda untuk berpartisipasi. Apakah mau jadi pemilih, menjadi penyelenggara pemilu, mungkin menjadi peserta pemilu. Ada kan ya. Dan mereka ini kan jauh lebih lebih murni begitu ya berpikir untuk negara karena mereka punya jiwa patriot yang cukup luar biasa, idealisme yang luar biasa untuk Indonesia kita ke depannya kayak apa gitu. Jadi mereka belajar apa tapi kenyataannya kok beda dengan faktanya. Lalu apa yang harus saya lakukan begitu. Jadi saya tuh seneng banget lihat orang-orang kayak Bella gini ya. Ini harus diduplikasi Mbak banyak. Jadi dia bisa meyakinkan orang, peer groupnya dapat gitu ya. Sehingga orang mau menggunakan hak pilihnya nanti. Sekali lagi itu harus dibarengi dengan kegiatan kampanye yang kreatif, apalagi anak muda ini kan kreatif, anak muda ini
Iya, jadi sehingga anak muda tuh tertarik, oh oke, saya pengen kenal dia karena ini penyampaiannya di awal oke nih, first sight-nya oke. Nanti gimana nih visi misinya? Apa yang akan dia buat untuk Indonesia? Dan anak muda menurut saya bisa mengukur itu sehingga dia yakin, oh kebalik-balik suara, saya sudah tahu saya akan coblos si ini dari partai ini misalnya untuk DPR, DPRD dan provinsi dan DPRD kabupaten kota. Gitu, Oke, Mbak. Bu Betty, ini kalau saya nggak salah hitung kurang lebih masih sekitar 6 bulan lagi menuju 14 Februari. Hari kasih sayang, ajakan KPU untuk para anak muda di Indonesia untuk ikut berpartisipasi, nggak cuma jadi pemilih, tapi juga bahkan ikut serta jadi petugas KPPS misalnya, ataupun misalnya ia ikut serta membantu sharing ke teman-temannya soal apa sih? Awareness ya. Betul, itu dia. Itu seperti apa Bu Betty? Silakan. Bagaimana tema Kompas pada malam ini, anak muda anti golput untuk Indonesia maju. Memilih adalah hak, betul. Tidak ada paksaan di Indonesia. Anda bisa menggunakan hak pilih atau mau atau tidak, itu tidak paksaan. Tapi menurut saya, menurut kita semua, golput itu pun hak, tapi bukan solusi terbaik. Bukan solusi terbaik kalau Anda cinta Indonesia, gunakan hak pilih. Karena justru di tangan kita lah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mencoblos pilihan-pilihan. Sedikit orang, segelintir orang yang akan memimpin kita, Indonesia, Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Oleh karenanya, gunakan hak pilih. Sekali lagi, pemilu tahun 2024 masih panjang, 6 bulan lagi. Anda masih punya waktu untuk mengenali siapa yang akan kita pilih. Jangan putus asa. Menurut saya anak muda itu nggak boleh putus asa. Dia harus dengan tetap semangat menunjukkan jati diri bahwa saya anak muda bertanggung jawab. Hari kasih sayang, hari kita menggunakan hak pilih kita di balik suara. Oke, terakhir Bella, silakan mengajak para anak muda untuk ikut serta anti golput di pemilu 2024. Oke, teman-teman, kalau misalnya dari Bella, aku cuma mau bilang suara kita tuh penting banget. Datanya juga bisa dilihat bahwa generasi millennials dan Gen Z tuh memegang peranan persenan yang cukup besar gitu ya untuk keberlangsungan bangsa kita ke depan ini. Jadi benar sekali kata Bu Betty, jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Jadi 6 bulan ini kalian bisa gunakan untuk meriset gitu ya calon-calon yang kalian rasa bisa mewakili aspirasi dan juga kebutuhan kalian sebagai rakyat gitu ya. Wah, aku mau pilih dia nih karena kalau dari catatan visi misinya nih kayaknya paling mendekati ini gue banget nih gitu. Itu sebenarnya kalau dan aku yakin juga dari sisi para calon ini juga harus kreatif melakukan pendekatan kepada kita. Jadi sama-sama lah kita juga berusaha mencari tahu dan para calon juga harus kreatif gitu untuk gimana nih caranya supaya kita mau milih dia gitu. Jadi ya pokoknya intinya jangan patah semangat karena suara kita sepenting itu, guys. Suara kita akan menentukan Indonesia ke depan. Terima kasih Mbak Bella, terima kasih juga Bu Betty sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bella.